Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penembakan TNI oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua yang beranggotakan Setia Damayanti, Konita Istifadah, Muhammad Holilul Firdaus, Rosa Nur Hoiriyah, Arifah Salsabila, Tesha Syiar Ramadhani, Ayu Lestari Diniyah, Nurin Naimah, dan Romzau Zulifatun Nikmah. Materi yang kami bahas kali ini, yang pertama tentang penjabaran peristiwa, yang kedua peraturan yang digunakan, yang ketiga pihak yang terlibat, yang keempat proses yang sedang berlangsung, dan yang kelima analisis dari kelompok. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Kronologi peristiwa penembakan TNI oleh KKB di Papua. Tewasnya Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI Igusti Putu Dani Karyanugraha, karena ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua di distrik Beoga, Papua, pada hari Minggu, 25 April 2021. Deputi 7 BIN, Wawan Hari Purwanto menjelaskan, kronologi kejadian tersebut bermula saat patroli Satgas BIN bersama dengan Satgas TNI Polri melakukan perjalanan menuju Kampung Dambet. Sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Timur, Satgas BIN dan Satgas TNI Polri dihadang oleh kelompok separatis dan teroris atau KST Papua, sehingga terjadi aksi saling tembak di sekitar gereja Dambet. Kapinda Papua tertembak dan gugur, ujar Wawan dalam keterangannya pada hari Senin, 26 April 2021. Wawan menjelaskan, kehadiran Kapinda Papua di Kampung Dambet dalam rangka observasi lapangan guna mempercepat pemulihan keamanan pasca aksi brutal KKB Papua di wilayah tersebut. Baik, pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai peraturan yang digunakan. Peraturan yang digunakan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang selanjutnya disingkat menjadi UU Nomor 5 Tahun 2018 bahwasanya sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme terdapat dalam pasal 6, yaitu sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Berdasarkan pasal di atas bahwasanya pelaku tindak pidana terorisme setiap orang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme ataupun pelaku yang ikut serta dalam melakukan tindakan pidana terorisme, maka sanksi pidana bagi mereka yang paling berat ialah pidana mati. Pihak yang terlibat dalam masalah penembakan TNI oleh KKB di Papua, yang pertama adalah KKB atau kelompok kriminal bersenjata dari anggota kelompok separatis dan teroris atau KST sebagai pelaku. Yang kedua adalah Kepala BIN Brigjen TNI Gusti Putu Dani Karyanugraha sebagai korban. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai proses yang berlangsung pada peristiwa penembakan TNI oleh KKB di Papua. Pemerintah Indonesia mengategorikan apa yang mereka sebut sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua adalah teroris setelah seorang jenderal bintang 1 meninggal dunia dalam insiden baku tembak yang terjadi di Beoga, Kabupaten Puncak pada Minggu tanggal 25 bulan April. Sebelumnya, kelompok pro kemerdekaan Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNP-BOPM mengeklaim bertanggung jawab atas penembakan itu. Sikap pemerintah ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Kamis tanggal 29 bulan April. Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris, katanya. Dia merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa teroris adalah siapapun orang yang merencanakan,
mengerahkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal atau kerusakan atau kehancuran objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Berdasarkan definisi Undang-Undang Nomor 5 ini, maka yang dilakukan KKB dan segala nama organisasi dan orang-orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris. Untuk itu, pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil, ujar Mahfud. Satgas TNI atau Polri hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok pro kemerdekaan Papua yang terlibat baku tembak dalam konflik bersenjata di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua yang membuat Jenderal Bintang 1 TNI meninggal dunia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota dari apa yang disebutnya sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Seraya menegaskan tidak ada tempat bagi kelompok tersebut di Papua. Namun, Ketua Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Adriana Elizabeth, mengatakan insiden terbaru dalam konflik bersenjata antara TNI dan kelompok pro kemerdekaan Papua berpotensi memicu aksi balasan yang membuat siklus kekerasan terus berulang. Kendati begitu, ia mengatakan insiden ini bisa jadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan dan menentukan cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik bersenjata di wilayah itu. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan yang terakhir yaitu analisis kelompok. Dalam kasus yang sudah dijabarkan sebelumnya, kaitan antara terorisme dan hak asasi manusia adalah adanya pelanggaran yang disebabkan oleh aksi teror dan melanggar hak-hak asasi manusia, khususnya hak sipil dan politik. Hak asasi manusia sendiri juga dijelaskan Pasal 3 Deklarasi Universal yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Selain itu, hak asasi manusia juga dijelaskan dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember tahun 1966. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan sebuah perjanjian multilateral. Perjanjian ini mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak. Dari kedua pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang teroris telah mengambil hak hidup dari rakyat sipil yang menjadi korban terorisme, dan tersebut melanggar peraturan-peraturan terkait hak asasi manusia, maka bisa dianggap wajar apabila para teroris yang bersalah secara fatal dalam tindakan ini dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Karena teroris tersebut telah mengorbankan tidak hanya satu nyawa, tetapi juga banyak nyawa yang menjadi korban. Dan para teroris telah mengambil hidup mereka, di mana setiap korban terorisme meninggalkan sanak keluarganya, dan itu merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan keadaan yang aman di lingkungan negara, dan memperkuat pertahanan negara, khususnya dari serangan terorisme. Negara juga bertanggung jawab terhadap rakyatnya, termasuk korban terorisme beserta keluarga dari korban teroris yang meninggal dunia, dengan cara menyantuni dan memberikan bantuan kepada mereka. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Never drop like down diddy day. I like the dirty rhythm you play. I wanna
Let